wabarakatuh. Luar biasa Prof. Sirosi. Selanjutnya saya mohon kepada Prof. Imam Suprayogo untuk memperdalam dan memperluas lagi kajian kita malam ini. Silakan Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Gus Wahid, Prof. Muhammad Hirozi, yang tak lama rasanya tidak ketemu, tidak muncul ini. Alhamdulillah malam ini ada. Dan juga para senior semuanya yang berbahagia. Saya kira pembahasan yang penting ini sudah sinkron antara yang disampaikan oleh Gus Wahid, oleh Ibu Bega Malika tadi, lalu kemudian juga oleh Pak Prof. Sirozi. Saya kira sudah sinkron dan memang itu penting, itu adalah hal yang mendasar. Adalah akhlak itu, adalah akhlak ini memang sangat penting sekali. Hanya lalu memang pendidikan akhlak itu seperti apa? Mungkin yang perlu dijawab itu pendidikan akhlak itu seperti apa? Apa cukup anak-anak, misalnya para mahasiswa, para siswa itu hanya diajak untuk menghafalkan ayat Quran tentang pentingnya sabar, pentingnya ikhlas, pentingnya istiqomah. Saya kira tidak cukup itu. Mungkin ada satu cara yang siapa tahu belum kita kenali selama ini. Kalau kita ingin melihat kehidupan ini secara utuh, saya kok menginventarisasi setidaknya ada 3 hal. Ialah jasmani kita ini harus kokoh. Lalu kemudian pikiran kita ini harus cerdas. Yang ketiga itu adalah ruhani sebetulnya itu. Ruhani ini yang melahirkan akhlak. Rasa-rasanya kita ini baru pada konsentrasi pada 2 hal. Ialah pendidikan jasmani, tarbiyah jasmaniyah. Tarbiyah jasmaniyah itu adalah letaknya di lapangan, lapangan sepak bola, lapangan golf, lapangan renang, dan seterusnya. Itu adalah pendidikan jasmaniyah. Itu yang sudah kita kembangkan di sekolah-sekolah, juga di pesantren-pesantren. Yang kedua ada tarbiyah fikriyah itu. Sekolah-sekolah itu dengan diajarin matematika, lalu ilmu alam, sosial, humaniora, itu semua sesungguhnya adalah untuk melatih otak agar itu cerdas, berlatih. Yang dilatih adalah otak. 2 hal ini yang rasa-rasanya kalau kita bicara kurikulum pendidikan yang lebih diutamakan. Padahal masih ada satu lagi yang sangat penting. Dan inilah yang membangun akhlak adalah tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah inilah yang seringkali terlewatkan. Bagaimana roh ini lalu menjadi dididik. Ya tentu kita tidak bisa ngurus roh, karena roh itu adalah urusan Allah. Yas'alunaka ani ruh min amri robbi. Tapi ini kan walaupun kita tidak bisa, kan kita bisa membuat suasana agar ruh peserta didik, ruh kita ini dididik oleh Allah. Nah, satu hal yang sederhana, pendidikan ruh itu sebenarnya kan lewat rukun Islam itu, mulai dari syahadat, sholat. Sholat itulah sebenarnya yang tanha anil fasa wal munkar. Tapi sebenarnya kan kita belum berpikir siapa yang sholat. Tadi ada istilah bahwa kita ini perlu mengenal diri. Yang dikatakan oleh Ibu dari Maroko tadi perlu mengenal diri. Gus Wahid juga mengatakan begitu, mengenal diri. Siapa sebetulnya diri kita yang sebenar-benar diri?
Jangan-jangan ini belum kita kenali. Yang kita maksud dengan diri sebenar-benar diri ini. Yang saya katakan itu roh. Kalau itu roh, maka memang itu berasal dari Allah. Yang ditiupkan ketika kita umur 4 bulan 10 hari itu. Nah, ketika kita belum paham diri yang sebenar-benar diri, maka ketika kita sholat, maka bisa juga seperti yang dikatakan oleh Prof. Zirozi tadi, lalu ria. Sholat saja itu untuk ria. Padahal sholat itu agar tidak ria, gitu kan. Kita tunjukkan bahwa kita baru sholat. Lalu kemudian di dahi kita itu, lalu kemudian agar kita ini dibilang khusyuk, lalu menjadi dihitam, tidak hitam dihitam-hitamkan, gitu kan. Itu lalu menjadi ria, kan. Nah, ini kalau tidak kenal diri, ketika sholat pun juga menjadi tidak khusyuk. Kita puasa misalnya, kita juga kalau tidak tahu diri yang sebenar-benar diri ketika puasa, maka yang kita puasakan hanya tidak makan, tidak minum. Padahal puasa yang tidak makan, tidak minum itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Dikatakan kamso imin laisa lahu min siyamihi ilal ju wa'al atos. Banyak sekali orang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa seperti ini? Karena tidak tahu yang dipuasakan. Dikatakan yang dipuasakan itu seharusnya kan hawa nafsu dunia setan. Setan yang ada pada diri inilah yang dipuasakan. Tapi ini menjadi gagal karena tadi dikatakan banyak orang yang tidak mengenal diri gitu. Begitu juga haji. Haji juga tidak paham hakikat haji. Begitu juga zakat. Nah, dan seterusnya ini. Ini adalah pendidikan ruhani sebetulnya itu. Belum lagi lalu kemudian di mana pendidikan ruhani itu diadakan. Saya mengenal itu. Bahwa pendidikan ruhani itu ada satu tempat. Ada satu tempat. Karena itu ruhani, maka sifatnya juga ruhaniah. Sifatnya adalah ruhaniah. Kalau ruhaniah itu apa? Ruhaniah itu adalah keingatan sebetulnya. Ingat. Tapi ingat kadang-kadang dianggap kurang penting. Padahal di sana ada qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Ingat ini sebetulnya agama ini. Agama itu ingat, mengingat. Lah, pertanyaannya juga apa yang seharusnya itu diingat? Ingat. Lalu kemudian apa namanya? Setelah ingat, ingatan kita ini kemana? Ternyata ketika itu urusan rohani itu ada tempat mengingat. Tempat mengingat itu kalau tidak salah ada disebut dengan ars, disebut dengan Baitul Makmur, disebut dengan Baitur Rahman, disebut Baitur Rahim, disebut dengan Baitul Atik, disebut dengan Baitullah, disebut dengan jantung alam, pusat dunia, sumbu alam. Nah inilah sebetulnya tempat itu, tempat pembinaan ruhani ini. Dan kalau kita berada di tempat ruhani ini, maka ruhani kita ini menjadi sehat. Ruhani kita itu menjadi sehat, bukan karena dibawa ke dokter lalu kemudian juga minum obat. Ternyata hanya lewat ingat. Hanya lalu harus ada tempat yang diingat. Tempat sedemikian penting. Ingatan kita kepada satu tempat ini. Yang kemarin minggu yang lalu saya katakan inna ahlasna humpi qolisotin bikrodar. Aku memperbaiki, memperindah, melembutkan hati. Dengan cara apa? Dengan cara zikrodar. Dengan cara ingat rumah di surat Shad ayat 46 itu diteruskan dengan wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat tempat pembinaan ruhani itu
mereka itu akan menjadi manusia pilihan terbaik. Inilah pendidikan ruhani yang ternyata ada tempat yang ini kok jarang itu menjadi bahan perbincangan. Gus Wahid kadang coba kita lihat di pesantren kan diajarin itu tentang bagaimana bacaannya, waktunya gimana, cara, yang semua sifatnya fisik, zahir. Padahal ruhani itu adalah yang batin. Nah, ini Gus Wahid, saya punya pandangan bahwa ada tarbiyah jasmaniyah, ada tarbiyah fikriyah. Yang dua ini yang sudah dikembangkan. Tapi lalu kemudian yang ketiga ini, tarbiyah ruhiyah, rupanya belum mendapatkan perhatian, sampai-sampai lalu kemudian muncul yang dibahas panjang lebar oleh Profesor Sirozi itu. Dan karena tidak ada pendidikan ruhiyah itulah, maka untuk menyatukan pada diri sendiri, nyatukan aspek batin, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam mulut, apa yang ada di dalam perbuatan, ini susahnya bukan main, karena akibat pendidikan ruhani belum mendapatkan perhatian yang cukup. Padahal justru rohani ini di dalam agama. Agama itu kan ngurus ruhani sebetulnya. Yang ngurus jasmani lah, tetapi jasmani itu dimulai dari ruhani. Dan itu yang akan dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah akan melihat apa yang ada. Allah tidak melihat pakaianmu, tubuhmu, potonganmu, tapi akan melihat apa yang ada di dalam hati. Di dalam hati itulah ruhaniyah. Seharusnya memang harus kita beri porsi yang banyak. Dan kalau yang ada di dalam hati ini diberi porsi yang banyak, insya Allah yang di dalam dan di luar itu menjadi seimbang, Gus Wahid. Saya kira itu, mohon maaf, tambahan, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan renungan dan bahan pertimbangan. Tarbiyah jasmaniyah, tarbiyah fikriyah, dan tarbiyah ruhiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.